Sendiri akan kita lihat tentunya buat teman-teman. Langsung aja kita lihat ke Land of Dawn untuk game yang pertama antara EVOS Icon dan juga Yasbi Esports. Alright, Roundel dengan a flame shot. Dari Hanzo-nya pasti ini bakal cepat banget ya. Dia punya Demon Fist, udah dapetin orange buff, sudah mengarah ke purple buff. Bagi EVOS dan bagian tengahnya Roundel dalam bahaya, dikejar langsung Fanstorm crit-nya. Memberikan pressure yang sangat-sangat dalam sekali dan bahkan 1 pixel HP masih sanggup untuk bertahan. Masih bisa. Dan flickernya masih ditahan juga Om, berarti sesuai kalkulasi. Kalau kita lihat rotasi dari Sutsujin sendiri cukup cepat tentunya dengan Hanzo. Tapi lihat, Yans udah mulai join the fight di bagian mid. Kali ini mencicil Fanstrong harus berhati-hati. Kabur menggunakan skill 2. Oh, Yans dengan flickernya mendapatkan first blood. Veldora membalaskan nyawanya dengan flicker juga. 1-1 di barrier mid lane. Yap. Dan dengan memiliki Florin, berarti bahwa daya gedar untuk di early game sebenarnya ini agak berkurang ya. Memang Florin bisa memberikan heal, tapi dia juga butuh target dan itu membuat dia agak kurang efisien. Tapi kalau memang healnya bisa connect, untuk yang dapat butsnya ini bakal enak. Karena ada absorb tambahan, ada shield yang bisa didapatkan. Oh, itu yang harus benar-benar dipergunakan tentunya, dieksploitasi. Kalau bisa bilang, tapi ini di sini Wakhaji, Brody-nya menggunakan killing spree yang berarti benar-benar nyari damage-nya, nyari extra survivability-nya ketika membunuh player. Dan kalau kita lihat di area mid lane ini benar-benar mid lane sama Roamer belum ke arah gold ya, masih bermain di area mid lane saja. Ya, ini rame banget ya. Dan dari Sutsujin juga masih farming dulu, masih dapetin atau lagi nyari mungkin untuk gold lebih untuk bisa melakukan team fight nantinya ya dengan Pinnacle Ninja yang bisa dipakai. Dan untuk turtle yang pertama sebenarnya mungkin minusnya dari Hanzo sendiri. Nah, dia butuh teman untuk melakukan setup di turtle. Pastinya beda dengan fighter tank yang bisa langsung solo untuk men-trigger turtle-nya. Dan itu dia Sutsujin yang sudah datang sekarang, Devastator dibuka dan Retribution yang miss. Tapi untungnya hanya dengan Pinnacle Ninja dan itu bisa menjadi free hit di bagian belakang karena sudah ada yang tumbang dengan Fanstrong. Wow, Veldora juga harus langsung di take down begitu saja. Fredrin berhasil mendapatkan retribution di neutral objektif yang pertama. Berarti teman-teman dari EVOS bisa bilang dari fight tadi nggak terlalu rugi dan untung. Oh, di mid lane kita lihat Wakhaji sudah bergerak ke arah mid lane. Cold Altar terpaksa dibuka karena mengetahui torn apart memory yang akan segera masuk ke tubuh dari member dari EVOS. Ya, meskipun memang turtle-nya jatuh ke tangan Yasbi, tapi dari EVOS gold mereka tidak tertinggal jauh dengan kecepatan farming yang dimiliki oleh Hanzo dan juga untuk tim fight tengahnya yang secara terus-menerus selalu terjadi juga. Jadi duelnya ini masih terjadi ya untuk area dari bottom lane-nya di mana Wakhaji bersama dengan Douma ini masih saling berbagi XP, berbagi gold dan belum ada gangguan sama sekali yang masuk ke bagian gold lane. Ya, tadi Wakhaji berusaha mencari sebuah point kill di arah tengah ya, tapi rotasinya tampaknya belum membuahkan hasil, masih butuh farming lagi. Dan kalau kita lihat roamernya udah mulai nemenin dari Brody. Tapi di bagian atas, Taunt mulai masuk ke arah tubuh Veldora, masih berusaha kabur. Dan wild charge-nya benar-benar besar dan Joey akan menambahkan pundi-pundi kill yang pertama untuk Yasbi. Iya, pastinya bakal sulit untuk berhadapan dengan Yans ya. Apalagi itu adalah Grok yang kita tahu juga untuk physical damager. Berhadapan dengan Grok ini bakal menemui kesulitan. Grok otomatis dengan full attack itemnya bakal bisa memberikan damage lebih dibandingkan dengan hero-hero physical. Belum lagi dia masih dapetin bonus defense-nya dan Devastator dibuka. Wakhaji dalam bahaya, masih ada corrosive strike untuk mengusir Sutsujin. Namun point kill-nya diraih oleh Crit. Gila, ini benar-benar luar biasa. Pressure setup yang dilakukan EVOS Icon, di mana berhasil mendapatkan Wakhaji di bagian bawah. Memang tadi berarti Veldora di takedown dapat kompensasinya. EXP tuker gold lane. Kali ini turtle atau neutral objektif yang kedua akan segera hadir. Dari segi setapan, aku lebih melihat EVOS Icon memiliki sedikit keuntungan. Ya, keuntungan untuk EVOS sendiri adalah mereka punya Fanstrong. Ada Kadita yang tanpa presence dia di minimap ini sangat berbahaya sekali, terutama untuk hero-hero tipis ya, atau bahkan tebal di early game. Oke, kita lihat Rafui sudah masuk ke arah Joey, belum mampu untuk men-take down. Lihat ke right di bagian belakang, sedikit tertinggal. Oh, Joey, retribution-nya berhasil mendapatkan lagi dan lagi neutral objektif. Kali ini Sutsujin menjadi incaran warga dengan demonic force-nya. Mampitika hampir saja, tetapi Roundel kali ini berhasil dengan bantuan Yans untuk men-take down seorang Sutsujin di bagian belakang. Roundel ter-take down Veldora dan juga Joey. Adu jotos, tapi belum ada yang bisa di-take down. Yap, dan itu dia untuk Veldoranya. Knockout strike-nya Yans yang sedang dikejar juga butuh magic damage untuk menumbangkan Yans. Tapi dia masih survive sejauh ini. Namun sayangnya memang ada satu attack yang bisa didapatkan tadi oleh Crit untuk menumbangkan Yans.
Tapi kalau kita lihat memang dari tim fight-nya, dari yang terjadi, tarik ulurnya ini. Unggul besar tadi untuk Yasby-nya. Ini Mereka bener. dapetin junglernya. Mereka juga tadi bisa untuk numbangin mid laner-nya. Jadi ya keunggulan yang signifikan dan Roundel tadi. Dengan Povius yang dimainkan Demonic Force ini sangat mengacak-acak lini belakang. Dan dari emblemnya juga sekarang Demon Slayer buat jungler ini lebih cepat Joy untuk farm dibandingkan misalnya dengan Sutsujin ya. Tapi kita tahu Sutsujin ini dia Hanzo, dia punya Demon Fish yang bisa lebih cepat juga. Jadi masih sama-sama sebenarnya on par ya. Cuman minusnya adalah badan yang tipis yang dimainkan oleh Hanzo. Ini berarti bahwa bayangannya juga sebenarnya tipis. Hanya dengan mengandalkan item-item attack biasanya ini hanya butuh 2 sampai dengan 3 hit dari seal untuk bisa menghilangkan bayangan tersebut. Oke, ini benar-benar kalau dilihat bahkan Veldora hampir. Ini kalau dilihat dari game plan Yasby ya, nggak harus fokus ke arah gold lane ya. Mereka tetap proaktif ke arah XP-nya dan bahkan turret pertama akan segera jatuh. Karena terpaksa Veldoranya harus flicker. Untuk ngebahas soal Omawa lagi, Sutsujin tadi memang harus bermain di belakang dan gak bisa yang namanya harus timing dan posisi sih ya. Itu yang harus diperhatikan karena damage dari Yasby lihat bahkan groknya pakai assassin, Phobiusnya sakit. Untuk ke arah hero yang tipis bener-bener makanan. Cuman kalau dilihat dari mid lane-nya tampaknya Yasby dan juga Evos belum mau mulai perperangan karena ngeliat Turtle segera hadir di sana. Ya, bisa menjadi perfect turtle untuk Yasby. Dan sepertinya hal tersebut bakal diusahakan juga. Untuk duel lebih duelnya Sutsujin, Pinnacle Ninja sudah diusahakan juga dan Retribution yang sepertinya terlalu cepat tadi. Iya, dan bahkan kestana tubuh dari Hanzo-nya ini adalah bencana. Dan Wakaji langsung mendapatkan 1 buah point kill. Rough Waves dibuka, Petrify masuk tetapi belum cukup damage untuk men-take down dirinya Veldora. Kali ini masih cukup sustain dan lihat Yasby dengan netral objektif yang didapatkan. Dari segi minimap atas dan bawah juga sudah hancur. Joy 1 lawan 3 dan bahkan dia survive memberikan kesempatan buat teman-teman yang lain bisa dapetin mid lane turretnya dan ini bagus banget untuk Yasby dan bahkan sampai dengan buffnya juga sudah mulai dijarah oleh Yasby. Apa yang terjadi? Evos Icon kali ini yang kita tahu Sutsujin dengan Hanzo-nya yang bisa mestinya ngacak-ngacak ke arah belakang, malah dia yang teracak-acak. Yasby benar-benar mengetahui caranya dan ini adalah itemnya. Iya, Hanzo ya. Hanzo dengan full attack item. Bayangannya kalau memang Pinnacle Ninja-nya bisa ditumbangkan cepat. Ini akan mengekspos diri dia yang asli. Dan kalau memang tidak terlalu jauh dari posisi tim fight yang kejadian, hal yang dirasakan oleh Sutsujin seperti itu. Dia tumbang langsung dikejar 3 pemain yang fokus ke badan dia yang otomatis berarti bakal dapetin point dead juga. Dari itemnya Melissa juga full attack speed item ya berarti untuk Melissa-nya. Jadi sama-sama tipis dan dengan ketipisan hero yang dimiliki oleh EVOS, berarti bahwa mereka tidak punya badan yang cukup kuat. Mereka hanya akan mengandalkan 1 burst damage. Kalau memang Kaditanya, Van Strongnya gagal buat dapetin 1 single target, ini langsung dibalikin pasti oleh Yasby. Karena badan mereka kuat banget. Mereka punya healer di belakang, ada Florin, masih ada Fredrin yang super tanky. Oracle juga sudah dibuy sama Ki dengan Florinnya dia. Ada extra cooldown reduction, ada juga extra shield, heal yang bisa didapatkan oleh diri dia sendiri. Dan ini bahaya banget untuk EVOS. Gila, ini benar-benar kalau dilihat dari segi kedisiplinannya masih sangat-sangat ketat dari Yasby. Dan lihat di bagian atas, Evos Icon berusaha untuk proaktif main mirror play di bagian atas. Tetapi tentunya Yans cukup sadar dari situasi tersebut dan Yasby bisa mendapatkan lord yang pertama kayaknya dengan cukup nyaman. Asal tentunya Sutsujin tidak berusaha yang tidak-tidak. Ya Pinnacle Ninja lagi dibuka juga, tapi itu bayangan yang tipis ya. Lihat damage-nya masuk langsung hilang. Udah pukul aja bayangannya, karena untuk yang lainnya mereka gak punya lagi di garis depan. Biasanya Pinnacle Ninja dibuka, Devastator ada Retribution. Tapi tadi begitu dibuka langsung di stun. Pinnacle Ninja bahkan tidak sempat untuk melepaskan Devastator dia. Ini banyak stunnernya juga sih memang kalau dilihat dari komposisi Yasby. Yep. Joey bisa nge-stun, Wakaji pun bisa stop dari pergerakan. Kita lihat flame shot juga ada, Florin bisa nge-stun. Ini benar-benar semuanya bisa nge-stun dari komposisi Yasby. Sementara Evos yang berusaha proaktif tapi tampaknya udah terlalu ketinggalan dari segi ekonomi, Om. Ya, EVOS kalau memang mereka mau, mereka harus main pick off ya. Mereka harus ngandalin bakal Van Strongnya. Cuman dengan ketertinggalan level mereka berarti bahwa sudah ada item defense yang dimiliki oleh Yasby. Dan itulah yang membuat mereka tidak tumbang ketika ada single burst yang dilepaskan ke pemain-pemain Yasby. Dan gold laner mereka Wakaji ini bisa jaga diri. Corrosive strike-nya dia nge-buying time sedemikian rupa sehingga memudahkan. Pinnacle Ninja mendekat ke dia, corrosive strike teman-temannya bakal nge-backupin. Benar. Dan
Dan tampaknya kita lihat di sini pergerakan di arah mid lane. Joey udah mulai berusaha ngeflank ke arah midnya tentunya. Masih belum mendapatkan inner turret di bagian tengah. Kali ini top inner turret yang menjadi target tentunya akan segera hilang. Struktur kali ini satu persatu dari EVOS Icon semakin menipis. Tersisa base turret sebentar lagi dan pelan-pelan EVOS Icon tidak bisa berbuat banyak. Melisanya udah aktifkah di sini Om? Yang belum ya sebenarnya buat Melisanya, butuh satu item lagi. Farstrong dengan Genius One semakin terlihat bahwa memang tidak ada badan sama sekali untuk EVOS. Untuk yang tanky benar-benar ini gak ada dan membuat Sutsujin bersama dengan Doma ini akan kesulitan. Dua hero yang butuh spacing. Ada distraction yang bisa dikasih sama temennya baru bisa ngasih free basic attack. Dan hanya dengan mengandalkan Cult Altar berarti buat tim dari EVOS, dan Cult Altar pun kalau di pop ini bakal cepat untuk bisa hancur juga. Sebenarnya sulit juga sih Om, lihat itemnya. Brody udah hampir full item dan yang tadi kita bahas bahkan udah mau build ke arah defense juga. Jadi semakin damage output yang dikeluarkan oleh EVOS itu bisa dibilang ternullify. Oh, Farstrong boleh berasal. Tapi kalau dari item ada yang signifikan lagi nggak? Belum ya sejauh ini. Kita belum melihat adanya tank build atau defense item yang memadai dari tim EVOS. Golden Staff memang selesai untuk Sutsujin, tapi begitu cepat Pinnacle Ninja berhasil dihancurkan juga. Setiap kali masuk Corrosive Strike gak jadi. Dan itulah yang terjadi sejauh ini. Kita melihat hal yang sama secara berulang kali dan ya mereka butuh untuk nyicil dulu. Sutsujin dia nggak boleh buka pertama kali sekarang karena terlalu cepat memang untuk hancur Pinnacle Ninjanya. Ini kita agak sedikit, bukan sedikit sih, kita nggak ngebahas Florinnya di sini Om, dimana dia udah mengemas 6 assist. Dan itu buat menjawab dari Cult Altar-nya sendiri tampaknya ya Om, dimana Cult Altar oke memang dibuka. Dan Yasbi, jangan lupa kita masih punya ultimate dari Florin sendiri yang extra survivability juga menambahkan HP. Dan itu membuat EVOS Icon mungkin bisa dibilang beberapa kali miskalkulasi. Yang aku suka ya dari Florin tadi, dari King-nya adalah dia punya 2 steal plate. Jadi secara physical defense-nya dia ini tebal dan dia bakal bisa nahan misalnya damage dari Sutsujin-nya, Devastator, atau bahkan dari Veldoranya, Knockout Strike-nya. Doma juga dengan basic attack-nya, jadi sudah siap untuk Florin. Pas baru, week baru, apakah Doma akan memberikan hasil yang sama? Tapi tampaknya tidak. Waduh. Ultimate-nya dan tanpa berlama-lama lagi kita lihat, oh udah dimasuk base dari EVOS Icon. Oke, Yans cukup low. Roundel kali ini ingin men-trigger tentunya Demonic Force yang dimiliki. Base turret di bagian bawah sudah hancur, di atas dan tengah kali ini sudah hancur EVOS. Mereka in trouble. Yap, dan bahkan heal dari Florin yang membuat sangat sustain sekali pemain-pemain dari Yasbi Veldora dalam bahaya. Lordnya juga masih ada dan game pertama menjadi cukup cepatkah karena langsung ditabrak juga, dan itu dia Roundel dapetin 1 dan base-nya pecah 11 dan 5 poin kita. Yasbi